Si pelaku ini datang 2 kali, hari apa aja? Di hari Selasa dan Rabu. Mhm. Saat itu ada gerak-gerik yang mencurigakan nggak? Gerak-geriknya aja? Untuk gerak-gerik sih nggak ada, cuma ya itu aja yang pas ditunjukin foto almarhum ditemukan, dia sempat nolak itu jangan-jangan. Nah, kita keluarga kan berpikir pelaku ini atasan atau teman kerja korban. Mungkin kasihan dia nggak tega ngelihat korban kan. Si pelaku yang mau pinjam uang, cuman sama Dina mau di TM nggak boleh, pengen dianterin aja ke rumahnya. Kemarin pengakuan si pelaku ini kan katanya Dina ini curhat Bu soal Bohong, itu bohong. Assalamualaikum, apa kabar semuanya? Ketemu lagi dengan Arti. Terima kasih ya yang sudah klik dan nonton video ini. Satu persatu fakta baru terungkap dari kasus pembunuhan Dina Oktaviani, kasir Alfamart yang ditemukan tewas mengambang di Sungai Citarum, Karawang. Mulai dari siapa pelakunya, di mana pembunuhan itu terjadi, siapa saja yang terlibat, dan belakangan juga terungkap kemana istri dan anak pelaku saat pembunuhan terjadi. Karena pembunuhan dilakukan di rumah yang biasa ditempati pelaku dengan istri dan anaknya. Begini kisah selengkapnya. Jadi terungkapnya kasus ini bermula dari penemuan jasad seorang wanita yang mengambang di Sungai Citarum Dusun Munjul Kaler, RT 30 RW 5 Desa Curug, Kabupaten Karawang, Jawa Barat pada Selasa 7 Oktober 2025. Pagi itu, ceritanya ada seorang warga yang sedang bekerja di sekitaran sungai. Melihat ada sesuatu yang mirip tubuh manusia yang awalnya dikira boneka, tapi setelah didekatinya, ternyata itu adalah tubuh seorang wanita dengan kondisi setengah telanjang mengambang di sungai itu. Saat ditemukan, korban hanya memakai celana panjang hitam dan bra abu-abu yang sudah tersingkap. Setelah didekatinya, ternyata wanita itu sudah dalam keadaan tak bernyawa. Penemuan tersebut seketika membuat warga sekitar pun geger, lalu melaporkan ke kepala desa setempat dan diteruskan ke polisi. Setelah dievakuasi ke RSUD Karawang, diketahuilah identitas korban atas nama Dina Oktaviani, warga dusun Kiara Desa Talun Jaya, Kecamatan Banyusari, Kabupaten Karawang. Dina Oktaviani adalah seorang gadis kelahiran 7 Oktober 2004 yang merupakan putri dari pasangan orang tua Bapak Supri Haryanto dan Ibu Yaya. Dina ini masih kuliah, tapi sehari-hari juga bekerja sebagai kasir di minimarket Alfamart yang berlokasi di Tol Cipularang, kilometer 72, Purwakarta. Sudah setahun lebih Dina bekerja sebagai kasir di sana. Sosok Dina dikenal oleh keluarga sebagai anak yang rajin, baik, dan ceria. Selama ini pun Dina menjalani kuliah sambil bekerja demi membantu orang tua agar ia bisa membayar kuliahnya sendiri. Begitupun di tempat kerja, hubungannya dengan teman kerja maupun atasannya pun baik, tak pernah ada masalah berarti. Tapi beberapa bulan terakhir, dari keterangan Herianto yang menjabat sebagai kepala toko, dirinya dan Dina katanya memang cukup dekat. Karena belakangan Dina yang baru putus cinta, beberapa kali curhat padanya tentang sang mantan kekasih. Intinya kalau dari keterangan Herianto, Dina ini galau karena belum bisa melupakan mantan pacarnya. Lalu seperti apa sosok Herianto, si kepala toko ini? Jadi Herianto si kepala toko adalah seorang pria berusia 27 tahun yang sudah menikah dan telah memiliki seorang anak. Herianto atau yang biasa dipanggil dengan nama Pak Heri atau Heri oleh rekan-rekan kerjanya ini merupakan lulusan SMK 1 Cibatu, Purwakarta sebelum kemudian kuliah. Ia pun pernah bekerja di CV Naga Jaya Motor Purwakarta sebagai mekanik sebelum kerja di Alfamart. Sudah sekitar 5 tahun, Heri membina rumah tangga dengan istrinya Dwi Rahayu. Dan dari pernikahan tersebut, mereka telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang kini masih balita. Dan sudah sekitar 4 tahun, Heri bersama istri dan anaknya tinggal di sebuah rumah yang lokasinya di perbukitan yang jauh dari keramaian, serta dari rumah tetangga pun agak jauh, yang beralamat di Kampung Pasir Owa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta. Menurut tetangga sekitar, Herianto dikenal sebagai orang yang pendiam dan jarang bergaul dengan tetangga. Tapi mereka memaklumi ya, mungkin karena memang sibuk kerja. Heri ini biasanya baru tampak berada di rumah saat libur di akhir pekan saja.
Sementara dari keterangan keluarganya, memang karakter Heri sejak kecil adalah sosok yang pendiam, tidak suka keluyuran, dan suka memendam masalah sendiri. Kembali ke soal Dina tadi ya, jarak rumah orang tua yang cukup jauh dengan tempat kerjanya, membuat Dina ini memilih lebih sering tinggal di tempat kosnya, yang tak begitu jauh dari lokasi minimarket. Tapi di akhir pekan, biasanya Dina akan menyempatkan pulang ke rumah orang tua di Karawang. Seperti halnya di hari itu Sabtu 4 Oktober 2025, Dina pulang ke rumah seperti biasa. Dari penuturan Yayah sang ibu, saat itu Dina sempat cerita jika atasannya di minimarket yang bernama Pak Heri berniat ingin meminjam uang sebesar 1,5 juta rupiah. Tapi saat oleh Dina akan ditransfer, Heri menolak, meminta agar Dina mengantarkan ke rumahnya saja. Jadi Dina berkata pada ibunya jika nanti mungkin akan ke rumah Heri untuk mengantar uang. Tapi siapa sangka, ternyata itu adalah kepulangan Dina yang terakhir kali dalam keadaan hidup. Karena setelah itu, terakhir Sabtu malam Dina komunikasi via WA dengan keluarga saat mengabari jika dirinya sudah sampai di tempat kosnya di Purwakarta. Keesokan harinya Minggu 5 Oktober 2025, Dina masih kerja seperti biasa. Sore harinya setelah jam kerja usai, ternyata Dina ini datang ke rumah Heri yang ada di Kampung Pasir Owa, Desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Nah, dari sini ada dua versi keterangan penyebab kenapa Dina ini bisa datang ke rumah Heri. Versi keterangan Heri, Dina datang ke rumahnya karena ingin minta dicarikan orang pintar. Karena menurut Heri, Dina sedang galau lantaran belum bisa melupakan mantan pacarnya. Jadi Dina minta tolong pada Heri supaya dikenalkan dengan orang yang bisa membuatnya melupakan si mantan pacar. Nah, berhubung Heri ngakunya punya kenalan yang bisa bantu, jadi Dina diminta datang ke rumahnya. Ini versi Heri ya. Tapi beda lagi versi keterangan Yayah ibu Dina. Kepergian Dina ke rumah Heri adalah untuk mengantar uang sebesar 1,5 juta rupiah yang dipinjam oleh Heri pada Dina. Belakangan dari keterangan Heri, di Minggu sore sekitar pukul 17.00 itu, ia janjian dengan Dina di dekat rumah sakit Amira Purwakarta. Lalu ia mengajak Dina ke rumahnya dengan naik motor masing-masing. Setibanya di rumah Heri yang berlokasi di area perbukitan itu, suasananya tampak biasa saja, tapi sepi. Dina sempat tanya kepada Heri kemana anak dan istri Heri ketika itu, yang dijawab oleh Heri jika istri dan anaknya sedang menginap di rumah orang tuanya. Setelahnya Heri mengajak Dina masuk, mereka pun lalu ngobrol di ruang tamu. Dari keterangan Heri, ia memang meminjam uang pada Dina sebesar 1,5 juta rupiah. Dan saat ketemu itu, Dina sempat mentransfer uang tersebut ke rekening Heri, tidak diberikan secara tunai. Tapi setelah itu Heri justru tergiur dan punya niat jahat saat melihat perhiasan emas yang dipakai oleh Dina, yakni anting, cincin serta kalung, juga ponsel dan motor. Karena itu pelan-pelan lalu didekatinya Dina. Langsung dibekap dan dicekiknya gadis itu hingga tewas karena kesulitan bernafas. Setelah dipastikan tak lagi bernyawa, niat bejat kembali merasuki pikiran Heri. Di kasur lantai yang ada di ruang keluarga, Heri menggagahi jasad Dina hingga puas. Setelah melampiaskan nafsu bejatnya, diambilnya 2 ponsel milik Dina, juga perhiasan emas yang dipakainya. Selanjutnya, jasad Dina dimasukkan ke dalam sebuah kardus besar, diikatnya dengan tali dan dililit dengan lakban. Sementara barang-barang lain milik Dina, seperti tas dan isinya, serta sendalnya dibakar oleh Heri di depan rumah untuk menghilangkan jejak. Setelah semua beres, Heri lalu menyewa sebuah mobil rental jenis Toyota Avanza, lalu menghubungi 2 temannya, yakni Taufik alias Otoy dan Robi, yang juga merupakan warga desa Wanawali, Kecamatan Cibatu, Purwakarta. Jadi mereka berdua ini dulunya adalah teman kuliah dari Heri. Heri meminta tolong kepada 2 temannya itu untuk diantar ke suatu tempat dengan mobil yang disewanya tersebut, tanpa memberitahu pada Otoy dan Robi apa isi kardus yang dibawanya dan kemana tujuan mereka saat itu. Di Minggu tengah malam, mobil rental yang ditumpangi Heri, Otoy dan Robi bersama jasad Dina lantas melaju di gelapnya malam. Saat tiba di jembatan merah Bendungan Jatiluhur Purwakarta, mobil dihentikan. Dari atas jembatan yang sepi itulah, Heri mengangkat kardus berisi jasad itu dengan dibantu 2 temannya dan membuangnya ke aliran sungai yang deras, dengan harapan kardus itu akan terus hanyut tanpa ketahuan siapapun. Setelahnya Heri memberikan masing-masing Rp50.000 kepada Otoy dan Robi sebagai imbalan sudah mengantarnya. Heri menitipkan 2 ponsel milik Dina yang diambilnya kepada si Otoy, mengatakan bahwa ponsel itu adalah milik Heri.
dan juga menitipkan motor milik Dina dengan alasan jika itu adalah motor second cabutan dari leasing yang baru dibeli oleh Harry dan meminta agar Otoy menyembunyikannya dulu. Senin 6 Oktober, Harry menjual cincin dan kalung milik Dina laku 4 juta rupiah. Sedangkan antingnya yang ternyata imitasi dibuang oleh Harry. Sementara hari itu di tempat lain, orang tua Dina mulai resah saat sang anak gadis yang biasanya selalu memberi kabar tak bisa lagi dihubungi semenjak Minggu malam usai pulang kerja. Keluarga semakin khawatir ketika mendapat kabar jika Dina malam itu pun tak pulang ke kosnya di Purwakarta, juga tak ada pulang ke rumah orang tua di Karawang. Karena itu pada Senin 6 Oktober itu juga, akhirnya orang tua Dina membuat laporan atas hilangnya Dina pada polisi. Hingga pada esok harinya, Selasa pagi 7 Oktober 2025 sekitar pukul 6 pagi. Warga sekitaran Sungai Citarum, tepatnya di Dusun Munjul Kaler RT 30 RW 5, Desa Curu, Kecamatan Kelari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, seketika geger saat jasad seorang wanita ditemukan mengambang di sungai itu. Jasad yang hanya mengenakan celana panjang hitam dan berwarna abu-abu yang tersingkap itu lantas dievakuasi ke RSUD Karawang guna dilakukan identifikasi dan visum. Yang kemudian diketahuilah korban atas nama Dina Oktaviani yang baru genap berusia 21 tahun karena korban ditemukan tepat di hari ulang tahunnya, yakni 7 Oktober. Dina diketahui masih mahasiswi yang bekerja sebagai kasir Alfamart yang berlokasi di res area Tol Cipularang, KM 72A, Desa Cigelam, Kecamatan Babakan Cikau, Purwakarta. Polisi segera menghubungi pihak keluarga korban. Dan setelah keluarga tiba di rumah sakit, terkonfirmasilah jika benar itu adalah Dina Oktaviani, putri mereka yang sempat tak ada kabar sejak Minggu malam. Berbekal identitas korban, jajaran Polres Karawang melakukan penyelidikan terkait dugaan pembunuhan terhadap korban. Dari mulai mengumpulkan barang bukti, serta memintai keterangan dari sejumlah saksi, baik dari pihak keluarga maupun teman-teman korban. Dan hasilnya, dugaan mengarah pada sosok Herianto yang merupakan kepala toko di minimarket tempat kerja korban. Pada Rabu 8 Oktober 2025, Herianto ditangkap di Alfamart tempatnya bekerja sekitar pukul 18.00 waktu Indonesia Barat oleh tim taktis Sangga Buana Polres Karawang tanpa ada perlawanan. Dari penangkapan pelaku tersebut, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, yakni 1 ponsel milik pelaku, 2 ponsel milik korban, 1 unit motor milik korban, dan uang tunai 4 juta rupiah, hasil penjualan perhiasan korban. Untuk selanjutnya, penyidikan dilimpahkan ke Polres Purwakarta, karena peristiwa terjadi di Purwakarta. Pada 10 Oktober 2025, tim Reskrim Polres Purwakarta melakukan olah TKP di rumah pelaku. Dari sanalah kembali ditemukan barang bukti kejahatan, serta upaya penghilangan jejak, termasuk sisa pembakaran sendal milik korban, lakban, dan tali yang digunakan untuk membungkus kardus yang berisi jasad korban, lalu golok juga gunting. Kata polisi, golok tersebut hanya diambil talinya untuk mengikat kaki korban. Dari hasil penyelidikan, lokasi pembuangan jasad sudah dipilih oleh pelaku, yakni karena sepi, jauh dari keramaian, serta memiliki arus yang deras, menandakan semuanya sudah diatur dengan matang. Jasad korban sempat hanyut sejauh 20 km sebelum ditemukan warga. Sementara itu, kini di media sosial, ramai warganet menyerbu akun FB milik pelaku yang ternyata beberapa kali mengunggah foto saat bersama dengan korban. Banyak warganet yang menduga jika motif pelaku sebenarnya tidak sekedar faktor ekonomi, tapi kemungkinan juga sudah tertarik dengan sosok korban yang cantik dan molek. Hal itu terbukti dengan pelaku yang juga sempat meruda paksa korban setelah dihabisi nyawanya. Selain itu, belakangan juga viral sebuah video yang memperlihatkan sosok korban yang tampak duduk di belakang meja kasir sambil menangis. Dan video tersebut diperkirakan terekam 2 hari sebelum Dina dihabisi oleh atasannya. Dari video itu, banyak spekulasi yang beredar ya. Ada yang menduga kemungkinan saat itu, korban atau Dina ini sudah ada masalah dengan pelaku. Tapi ada juga yang menduga jika Dina yang kabarnya belum lama putus cinta, mungkin masih sedih dengan masalah pribadinya. Entahlah, tak ada yang tahu kepastiannya ya, karena Dina pun telah tiada. Polisi telah memeriksa 13 orang saksi dari kasus pembunuhan ini. Saksi dari keluarga korban, keluarga pelaku, termasuk istri pelaku, dan juga rekan kerja.
Nah, dari pemeriksaan istri pelaku, diketahui satu fakta baru. Jika saat kejadian itu, ia dan anaknya sedang menghadiri acara pengajian di rumah seorang kerabat. Bukan berada di rumah orang tua seperti pengakuan pelaku. Herianto kini kemungkinan akan dijerat dengan pasal berlapis, yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, dan pasal 285 KUHP tentang tidak pemerkosaan dengan ancaman hukuman maksimal adalah hukuman mati, penjara seumur hidup, atau maksimal penjara selama 20 tahun. Semoga almarhumah korban Dina Oktaviani husnul khotimah, diberikan ketenangan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran serta ketabahan ya, amin. Sekian kisah ini, sampai jumpa kapan-kapan lagi. Semoga dari kasus ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Lebih hati-hati lagi ya dengan siapapun, sekalipun itu orang-orang dekat kita. Terima kasih waktunya, jaga diri semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.